Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus atau datang kepada Tuhan Yesus karena hanya untuk mendapatkan mujizat atau untuk mengalami kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat orang-orang tertarik datang ke gereja tertentu, tertarik datang kepada kebaktian kebangunan rohani tertentu, tujuannya apa? Untuk bisa mengalami mujizat ataupun kuasa daripada Tuhan. Di satu sisi yang lain, ketika gereja tersebut atau kebaktian kebangunan rohani tersebut fokus untuk mengajar firman Tuhan, fokus untuk menjelaskan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya, orang-orang tidak begitu tertarik. Orang-orang tidak begitu suka untuk datang belajar doktrin, ajaran firman Tuhan, untuk mendalami apa ajaran kebenaran firman Tuhan. Mereka mengatakan itu membosankan, itu terlalu keras, itu tidak menarik kita sendiri. Nah, saudara-saudara, ini adalah suatu masalah besar. Ini adalah sesuatu yang keliru. Nah, kalau kita melihat di kitab Injil Yohanes pasal 6, Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang hanya mau datang untuk mendapatkan mujizat, untuk mengalami kuasa daripada Tuhan dan tidak mau menerima ajaran kebenaran firman Tuhan. Itu berarti hati mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat di Yohanes pasal 6, kita melihat pertama-tama di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Nah, konteksnya di situ atau yang dibicarakan di situ adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, memberi makan 5.000 orang di seberang Danau Galilea atau Danau Tiberias. Dan setelah mujizat itu, dan kita melihat di ayat yang ke-22 sampai 24, esok harinya orang-orang yang sudah mengalami mujizat itu makan roti hanya dengan 5 roti dan 2 ikan Tuhan lipat gandakan, dan mereka merasakan mujizat itu, mereka telah menjadi kenyang. Dan sekarang mereka datang kembali untuk apa? Untuk mau mendapatkan atau mau melihat mujizat lagi, untuk mau merasakan mujizat lagi. Makanya di ayat yang ke-22 sampai 24 mereka mencari Tuhan Yesus di tempat itu yang sama, di tempat yang sama. Dan ketika mereka tidak melihat atau tidak menemukan Tuhan Yesus, dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum, akhirnya mereka menyusul pergi ke Kapernaum. Sekali lagi, motivasi mereka datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk mau sungguh-sungguh mengerti firman-Nya, untuk mau ikut Dia, tetapi hanya untuk mendapatkan hal-hal mujizat yang sifatnya jasmani saja, untuk mendapatkan hal-hal untuk kebaikan jasmaninya saja. Nah, kalau kita melihat yang ke-25, ketika mereka sampai kepada Tuhan Yesus, di situ dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Lalu apa kata Tuhan Yesus? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, lihat, Tuhan Yesus Maha tahu. Dia tahu hati mereka, isi hati mereka, tujuan hati mereka. Bukan karena mereka melihat tanda itu dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus, adalah Allah, Mesias, dan mereka mau percaya kepadanya. Tetapi hanya semata-mata mereka karena sudah menjadi kenyang, mereka datang untuk kembali untuk memuaskan jasmani mereka saja. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, kamu datang bukan karena melihat tanda-tanda.
Bukan karena telah melihat tanda-tanda. Maksudnya adalah bukan karena kamu sudah melihat mujizat itu lalu kamu percaya bahwa sayalah Mesias itu. Nah, di ayat yang ke-27 Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu datang mencari aku hanya untuk urusan jasmani, hanya untuk urusan perut, hanya untuk kepuasan kedagingan. Yang paling penting adalah yang sifatnya kekal, makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Itu adalah rohani. Lalu apa yang mereka katakan di ayat 28? Orang-orang itu. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, yang sangat ironisnya atau sesuatu yang aneh bagi mereka ini, aneh perilaku mereka, sikap mereka, karena di ayat yang ke-30 mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Lihat, jadi mereka telah melihat tanda-tanda, terutama Tuhan Yesus memberikan mujizat 5.000 kepada 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tidak membuat mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah dan Mesias dan mereka harus percaya. Sekarang mereka bertanya lagi, buktinya mereka bertanya lagi, tanda apa? Jadi mereka merasa itu tidak cukup, karena mereka hanya datang untuk memuaskan jasmani mereka. Ya, sangat disayangkan. Ya, kita melihat ini sesuatu yang aneh, yang keliru, yang memang mereka itu tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat di ayat yang selanjutnya nanti, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lalu kalau kita melihat di ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Lalu Tuhan Yesus menegaskan lagi, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Wah, ketika mereka mendengar perkataan ini, langsung mereka mengatakan apa? Di ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, yaitu Tuhan Yesus. Perkataan ini keras. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang pada saat itu tidak mau menerima ajaran firman Tuhan. Mereka tidak mau menerima makanan yang membuat mereka bisa bertahan hidup kekal, yang sifatnya rohani. Mereka hanya mau berurusan dengan jasmani mereka saja, ya, untuk kepuasan perut mereka saja, mengalami mujizat saja yang sifatnya hanya sementara. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting. Dan kita melihat fenomena sekarang, banyak anak muda, banyak orang hanya datang mengikut Tuhan Yesus karena mau mendapatkan mujizat yang sebenarnya itu hanya urusan sementara. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi bukan itu tujuan utamanya. Itu hanya sebagai tanda, ya, bagi orang-orang, bagi kita semua, untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi yang paling penting adalah ajaran firman Tuhan. Tetapi banyak orang tidak suka mendengar ajaran firman Tuhan. Oh, itu doktrin keras lah, tak usah lah. Padahal inilah makanan rohani yang sejati. Firman Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan inilah makanan yang sejati. Tapi orang tidak suka belajar Alkitab. Jadi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, yang diutamakan, yang dicari, baik di gereja, ibadah, persekutuan, kebangunan rohani, adalah ajaran firman Tuhan. Ya, saya mau datang ke gereja karena firman Tuhan. Saya mau tahu kehendak Tuhan. Bukan karena supaya ada sesuatu yang mujizat, saya mau mendapatkan hal ini untuk jasmani saya. Jadi saudara-saudara, belajar firman Tuhan itu yang paling penting. Dan itulah yang sifatnya kekal. Dan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang membuat Tuhan juga senang berkenan kepada kita. Jadi kiranya pengajaran firman Tuhan ini bisa kita mengerti. Dan sungguh-sungguh kita bisa berubah. Dan kita mau mencintai firman Tuhan. Mencari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.